Selamat pagi buat kita semua. Kami kelompok 1 akan menampilkan atau akan mempresentasikan tentang membandingkan banyak iterasi mencari akar-akar pendekatan dengan metode biseksi versus metode regulavalsi, di mana anggota kelompok 1 yaitu dengan saya Golda Regi Panggabean, NPM 17150001, teman saya Merlin Pak Pahan, NPM 17150022, Robert Pardosi 17150024, Rani Simanjuntak 17150035, Desnita Simbolon 17150036, dan yang terakhir yaitu Lilis Turnip 17150037. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbedaan dari metode biseksi dan regulavalsi. Nah, yang pertama itu adalah metode biseksi. Metode biseksi ini biasa juga disebut dengan metode bagi dua. Seperti yang terdapat di layar, ini adalah bentuk grafik dari metode biseksi. Nah, rumus dari metode biseksi atau regulavalsi ialah bahwa FA kali FB lebih kecil dari 0. Nah, langkah-langkah atau prosedur dari metode biseksi ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, misal kita menjamin bahwa fx itu adalah fungsi kontinunya, yang dimana pada interval A, B. Nah, yang ini interval A dan B, dan F A kali F B lebih kecil dari 0. Nah, di sini artinya bahwa nilai dari atau fx ini paling tidak harus memiliki akar interval AB ini. Nah, langkah yang kedua, definisikan titik tengahnya. Definisikan titik tengah pada interval AB, yaitu C. Dari sini kita memperoleh dapat diperoleh dua subinterval, yaitu AC dan CB. Nah, yang ketiga, setelah ini, setelah langkah sebelumnya, setelah itu kita cek apakah dia nanti nilai dari FA ini dikali FB lebih kecil dari 0, atau FB dikali FC lebih kecil dari 0. Nah, dia ada dua poin. Yang pertama, misal jika kita menemui nanti bahwa nilai FA kali FC lebih kecil dari 0, maka nanti B sama dengan C. Artinya bahwa nilai titik B digantikan dengan
titik C ini yang berfungsi sebagai titik B pada iterasi berikutnya. Kemudian yang kedua, jika kita nanti menemukan bahwa FA kali FC tidak lebih kecil dari 0, maka A sama dengan C. Nah, dari sini iterasi pertama kita memperoleh interval dari iterasi pertama dari iterasi pertama kita memperoleh interval AB yang baru dan titik tengah C yang baru. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita sampai kepada tahap ini, kita masuk ke langkah berikutnya, kita lakukan pengecekan lagi seperti sebelumnya. Sampai dia nanti memperoleh error yang cukup kecil. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, yaitu regula falsi. Ini adalah grafik dari regula falsi. Nah, regula falsi itu adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari akar. Salah satu metode yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan dengan memanfaatkan kemiringan. Memanfaatkan kemiringan dan selisih antara tinggi dari dua titik batas range. Di sini sudah terlihat jelas pada grafik, ini adalah kemiringan pada persamaan fx nanti. Sebenarnya pada metode regula falsi ini hampir sama juga dengan metode biseksi, tapi titik pendekatan yang digunakan pada metode ini berbeda dengan metode biseksi. Nah, dari sini kita lihat prosedur dari metode regula falsi. Langkah yang pertama itu, ya kita menentukan interval titik awal A dan B sedemikian sehingga FA dikali FB lebih kecil dari 0. Kemudian kita menghitung nilai C-nya. Rumus C itu C sama dengan A kurang FA kali B kurang A dibagi FB dikurang FA. Setelah kita mendapat nilai C ini, kita masuk ke langkah berikutnya. Kita periksa apakah FA kali FB lebih kecil dari 0. Nah, sama seperti biseksi tadi, jika FA kali FB lebih kecil dari 0, maka A sama dengan A atau C sama dengan B. Dan juga jika tidak, maka B sama dengan B atau C sama dengan A. Setelah kita pada langkah ini, kita masuk ke langkah berikutnya. Ulangi terus langkah-langkah tersebut sampai ketemu akar yang paling mendekati akar yang sebenarnya.
Seperti itulah langkah atau prosedur dari metode regula falsi. Baiklah, di sini kita akan mencoba mengerjakan persamaan X pangkat 3 dikurang 7X ditambah 1 dengan menggunakan metode biseksi atau metode bagi 2 dengan nilai epsilonnya itu 0,002 dengan menggunakan aplikasi Excel. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan secara random nilai batas atas dan batas bawahnya. Dan di sini kita juga akan mencari nilai C-nya dengan persamaan A ditambah B dibagi 2. Nah, di sini FA itu artinya kita memasukkan nilai A-nya itu ke dalam persamaan yang ini. Begitu juga dengan yang FB dan FC-nya. Nah, untuk yang FA dikali FC ini untuk menentukan nilai A dan nilai B pada iterasi yang berikutnya. Sampai akhirnya tercapailah keadaan di mana sesuai ketentuan tadi, yaitu nilai B kurang A itu kurang dari atau sama dengan epsilon. Nah, jadi nilai B kurang A ini harus kurang dari atau sama dengan epsilonnya. Nah, jadi kita mulai dari iterasi yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan menentukan nilai A dan nilai B-nya itu secara random. Kita buat di sini nilai A-nya itu 2,5. Oke. Kemudian kita masukkan nilai B-nya di sini saya buat 2,6. Dan kemudian kita akan mencari nilai C. Tadi nilai C itu kan persamaannya itu ketentuannya A ditambah B dibagi 2. Nah, di sini kita buat operasinya sama dengan buka kurung. Tadi A F10 kan ditambah B 2,6 G10 tutup kurung dibagi 2. Oke, kita enter, dapatlah dia 2,55. Nah, di sini kemudian kita mencari FA. FA itu kan tadi nilai A-nya itu kita masukkan ke persamaan ini. Nilai A-nya sudah saya buat tadi 2,5. Nah, kita buat operasinya sama dengan di sini kan berarti A pangkat 3, berarti 2,5 atau F10 dipangkatkan 3, kemudian dikurang 7 dikali A-nya F10 ditambah 1. Enter, dapat dia ini hasilnya minus 0,875. Kemudian FB-nya begitu juga kita buat sama dengan di sini B pangkat 3 kan berarti G10 pangkat 3 ya kan dikurang 7 dikali B-nya tadi nih G10 ditambah 1. Kita enter, dapat dia ini hasilnya 0,376. Kemudian yang FC-nya kita operasikan sama dengan C-nya tadi di sini 2,55 atau H10 pangkat 3 dikurang 7 dikali H10 lagi ditambah 1. Oke, kemudian di sini FA dikali FC kita masukkan saja sama dengan FA-nya tadi ini, kemudian dikali FC atau K10. Kita enter, dapat di hasilnya ini. Kemudian B kurang A, kita buat, operasikan sama dengan nilai B-nya G10 dikurang ini A-nya F10. Kita enter. Oke. Nah, pencarian kita belum selesai sampai di sini karena di sini nilai B kurang A-nya itu masih lebih besar daripada epsilonnya. Padahal ketentuan dalam mencari estimasi dari akar persamaannya itu B kurang A itu harus kurang dari atau sama dengan epsilon. Nah, kita bisa lihat di sini kan masih 0,1 dia B kurang A-nya. Di sini epsilonnya 0,002. Ini masih jauh di atas nilai epsilonnya.
sementara nilai B kurang A itu harus kurang dari atau sama dengan nilai epsilonnya. Di sini untuk mencapai ketentuan tersebut, mendapatkan akar-akar persamaan tersebut, maka kita harus melanjutkan iterasinya sampai nilai B kurang A-nya itu kurang dari atau sama dengan epsilon. Nah, kita lanjut ke iterasi yang kedua. Ya kan? Kita lanjut ke iterasi yang kedua. Nah, untuk mendapatkan nilai A dan nilai B-nya ini sudah ada ketentuannya. Sudah ada ketentuannya, yaitu yang ini. Jika FA kali FC itu kurang dari 0, maka nilai B dari iterasi berikutnya adalah C dari iterasi yang terakhir. Nah, jika FA kali FC-nya itu lebih dari 0, maka nilai A dari iterasi berikutnya itu adalah C dari iterasi yang terakhir. Ya kan? Nah, di sini kita akan menggunakan percabangan atau fungsi if di Excel. Sama dengan if buka kurung FA dikali FC, ya kan, kurang dari 0, titik koma, jika kurang dari 0 maka akan menggunakan nilai C, jika tidak akan menggunakan nilai B. Nah, kita tutup kurung, kita enter, dapatlah dia 2,6. Kemudian dalam mencari nilai A berdasarkan ketentuan yang tadi, jika FA dikali FC lebih dari 0, maka nilai A dari iterasi berikutnya adalah nilai C dari iterasi yang terakhir. Maka dapatlah kita buat di sini. Kita operasikan sama dengan if buka kurung FA dikali FC, kemudian lebih besar dari 0, titik koma, jika lebih besar dari 0 akan menggunakan nilai C yang ini, jika tidak, titik koma akan menggunakan nilai A. Kita tutup kurung. Oke, kita enter, dapatlah dia 2,55. Nah, kita lihat di sini nilai FA dikali FC-nya itu kan 0,23 dan seterusnya. Nah, kita lihat ketentuannya di sini. Di sini kan ketentuannya jika FA kali FC lebih besar daripada 0. Yang tadi kan lebih besar daripada 0. Maka nilai dari A dari iterasi berikutnya itu adalah C. Makanya di sini kita lihat nilai A ini diambil dari nilai C yang ini. Nah, untuk mencari nilai C-nya, langsung saja kita drag yang ini. Karena tadi kita sudah membuat persamaannya, kita buat ke bawah. Nah, sehingga dapatlah dia hasilnya yang ini. Nah, kemudian kita lihat hasil dari B kurang A dari iterasi yang kedua ini, yang ini 0,05. 0,05 kan masih jauh di atas 0,002. Sementara sesuai ketentuan tadi untuk memperoleh akar dari persamaan itu, B kurang A itu harus kurang dari atau sama dengan epsilon. Ya kan? Di sini dia masih di atas epsilon. Nah, maka kita harus melanjutkan pencarian dari iterasinya itu. Nah, untuk melanjutkan iterasinya itu, kita langsung drag aja yang ini, dan kemudian kita cari sampai ke bawah. Nah, kemudian di sini kita cari dia yang nilainya itu B kurang A-nya itu kurang dari atau sama dengan nilai epsilon. Di sini kita lihat, di sini 0,003 itu masih di atas nilai epsilon, sementara kan harus kurang dari atau sama dengan epsilon. Nah, di sini dia sudah kurang dari epsilonnya. Di sini kita beri warna. Oke, di sini 0,001563. Ini kan sudah memenuhi ketentuannya, yaitu B kurang A kurang dari epsilon, ya kan? Maka pencarian kita stop sampai di sini, maka ini tidak perlu
kita hapus saja. Dan kita akan mengambil nilai C-nya ini, yang ini, ya kan, sebagai penyelesaian dari akar persamaan ini. Nah, kita warnai dia. Oke, jadi sudah kita temukan bahwa akar persamaan yang paling mendekati nilai estimasinya adalah 2,57109,375. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari metode biseksi. Saya Golda Regi Panggabean akan melanjutkan contoh metode regula falsi. Persamaannya masih sama dengan metode biseksi, yaitu X pangkat 3 kurang 7X tambah 1, epsilonnya 0,002, tetapi mencari nilai C-nya di regula falsi ini berbeda dengan metode biseksi. Mencari nilai C di regula falsi, C sama dengan B kurang FB kali B kurang A per FB kurang FA. Kita masuk ke iterasi pertama, di mana nilai B kurang A-nya 0,1 lebih besar dari epsilon. Lalu lanjut ke iterasi kedua, nilai BA-nya didapat 0,03 lebih besar. Maka kita lanjut sampai ke iterasi ke-16 atau juga bisa sampai seterusnya, tapi saya sampai di iterasi 16. Lalu kita lihat pada iterasi keempat, sudah terlihat nilai B kurang A-nya itu lebih kecil dari epsilon, yaitu 0,001. Maka nilai C-nya 2,5712. Di metode biseksi tadi yang sudah dijelaskan teman saya, ini bisa kita lihat bahwa di metode biseksi kan tadi di iterasi ke-7 yang nilai B kurang A-nya lebih kecil dari epsilon dengan nilai C-nya 2,571094. Maka bisa disimpulkan mencari persamaan akar-akarnya lebih cepat menggunakan metode regula falsi daripada menggunakan metode biseksi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.